Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita dalam sehat afiat, masih memberikan umur kita sampai sudah akhir bulan Rajab yang mulia. Sekarang introspeksi diri kita, bagaimana kita melewati bulan Rajab yang mulia, Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Allah Subhanahu wa taala yang mana ulama sangat menganjurkan kita untuk istighfar di bulan Rajab. 70 di pagi hari, 70 di malam hari. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, sekarang kita introspeksi diri sendiri. Bagaimana kita melewati bulan Rajab? Apakah bulan Rajab lewat begitu saja dengan kita tidak istighfar, atau sudah kita mengamalkan daripada yang diajarkan daripada salafun salihun, orang-orang soleh sebelum kita? Masyarul hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita manjangin lagi masalah istighfar, masalah bulan Rajab, sedikit kita ngebahas ilmu fikih. Sedikit kita membahas ilmu fikih. Karena tadi saya datang ke sini, datang sebelum azan maghrib. Setelah azan maghrib banyak yang sholat sunnah. Sekarang kita ngebahas masalah fikihnya di madhab kita Imam Syafi'i. Apa hukum sholat sebelum maghrib dan apa hukum sholat setelah azan maghrib? Di dalam madhab kita, dalam madhab Asy-Syafi'i, ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah. 5 waktu yang diharamkan sholat sunnah. 3 karena waktu, 2 karena pekerjaan. Yang 3 karena waktu, yang pertama dari tulu'ul syams, awalnya terbit matahari sampai berdiri kira-kira 1 tombak. Jadi matahari baru terbit sampai kira-kira 15 menitan, itu diharamkan sholat sunnah. Nah, terkadang kita ini kan banyak salah kaprah. Ada yang dikatakan sholat apa itu biasanya? Kalau habis subuh itu duduk dulu sholat isyraq. Nah, sholat isyraq itu sebenarnya bukan ketika matahari terbit, tapi ketika matahari naik 1 tombak, kira-kira setelah terbit 15 menitan. Jadi nggak boleh ketika matahari baru terbit kemudian kita sholat, malah itu terjatuh kita di waktu haram sholat sunnah. Ini banyak yang nggak tahu. Ini masalah fikih yang penting. Merasa ibadat padahal jatuh dalam maksiat. Artinya dosa. Dia sholat tapi dosa. Bingung nggak kita? Nah, karena apa? Nggak mempelajari ilmu kapan waktu sholat itu. Itulah fikih. Fikih itu kehidupan kita sehari-hari, ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendalaminya, maka kita takutnya terjatuh kepada maksiat, kita merasa kita sedang taat. Itu gambarannya. Jadi kapan sholat isyraq? Sholat isyraq itu setelah terbit matahari
Kemudian kira-kira 1 tombak atau 15 menitan. Setelah itu baru sholat. Ketika matahari terbit, nah itu diharamkan waktu sholat. Kenapa? Karena waktu itu waktu penyembah matahari sedang ibadah. Penyembah matahari waktu mereka ibadah. Dan yang namanya syaitan, Nabi SAW gambarkan yang namanya setan itu ketika awal terbit matahari, dia lagi di ufuk timur. Yang terbit di mana? Terbit timur kan sekarang ya? Apa barat? Timur, benar ya? Setan itu lagi di ufuk timur. Dan iblis, dia lagi membanggakan dirinya, lagi disembah sama hamba-hambanya yang nyembah matahari. Ada nggak yang nyembah matahari? Hah? Di Indonesia jarang memang. Coba lihat di negara lain. Kalau di Palembang banyak orang Cina biasanya. Kalau sudah terbit matahari sudah dia siap sama apa itu kayak lidi-lidinya itu dibakar. Wah, udah sujud-sujud dia sama matahari setiap pagi. Kalau di sini kadada alhamdulillah pian nggak ngelihat yang kayak gitu. Masih bersih mata pian. Kalau kita pusing lihatnya tiap pagi. Nah, itu termasuk daripada kenapa diharamkan sholat sunnah ketika terbit matahari. Setelah itu masuklah waktu duha, isyraq dan duha. Sampai kapan? Sampai zawal syams. Sampai matahari di tengah-tengah. Matahari di tengah-tengah porosnya. Ketika jam 12 teng kalau kita. Kira-kira sebelum zuhur 15 menit itu diharamkan waktu sholat sunnah. Sebelum masuk waktu zuhur itu diharamkan sholat sunnah. Karena itulah waktu duha itu kapan waktu duha? Kira-kira zuhur jam berapa? Zuhur jam 12. Kira-kira setengah 12 gak usah sholat duha lagi. Sebelum setengah 12 sholatlah. Sebagusnya memang duha itu ketika jam 8, jam 9. Itu yang paling afdolnya. Jadi sebelum zuhur ketika matahari di tengah-tengah itu waktu diharamkan sholat sunnah. Jadi harus kita tahu dulu, nggak semua ibadat dapat pahala. Ibadat dengan didasari ilmu baru dapat pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan lagi waktunya? Indal isfiror, ketika mega-mega kuning keluar di waktu habis asar sebelum maghrib. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Kira-kira jam setengah 6 kalau sudah menguning. Ini jam berapa azan? 6.30 ya. Biasanya jam 6. Biasanya setengah jam sebelum maghrib. Ketika mega-mega menguning, disitulah waktu yang diharamkan sholat sunnah. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Nah, terkadang sebagian kita kalau datang dari luar, datang untuk ke masjid sebelum waktu adzan, dia sholat sunnah. Nah, yang nggak boleh ini sholat sunnah mutlak. Kalau seandainya, kalau di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau seandainya masih ada ikatan seperti sholat sunnah tahiyatul masjid, itu nggak apa-apa. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Ngapa dia masuk? Oh, sholat tahiyatul masjid, nggak apa-apa berarti. Tapi kalau cuma mau sholat aja, misal nggak ada niat, aku niat sholat sunnah, begitu aja niatnya, ini haram hukumnya. Karena dia sedang sholat di waktu haram. Sholat sunnah mutlak. Malah kalau di mazhab imam lain, Imam Hanafi, kalau bukan mazhab kita ini cuman ngasih tahu aja. Kalau di mazhab Imam Hanafi itu haram sholat mutlak. Sholat sunnah apapun haram, walaupun sholat tahiyatul masjid. Kalau dari sebelum azan maghrib. Karena itulah kalau kita lihat orang masuk ketika sebelum azan maghrib, dia berdiri aja atau langsung duduk, enggak apa-apa. Diganti dengan al-baqiyatus sholihat namanya. Kalau kita enggak
tahiyatul masjid, masuk ke masjid, kan sunnahnya sholat 2 rakaat. Kalau kita enggak sholat, maka ganti dengan wirid. Wiridnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 4 kali. Itu namanya al-baqiyat as-sholihah, pengganti 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita nggak sempat sholat atau lagi uyuh, lagi lapar misal, nggak bisa sholat, padahal kita masuk ke masjid untuk menghormati masjid, harus kita sholat tahiyatul masjid. Kalau nggak bisa, ganti dengan bacaan tersebut. Kayak misal lagi acara, lagi Isra Mi'raj misalkan, atau lagi ini orang lagi rame, kita masuk masjid, susah mau sholat, orang rame, langsung duduk, tapi baca al-baqiyat as-sholihat 4 kali. Nah ini kalau di mazhab Imam Hanafi haram untuk sholat mutlak sebelum maghrib, sebelum masuk maghrib, sebelum matahari tenggelam. Setelah sholat maghrib, nah kita bahas sunnahnya ini, bahas sunnahnya. Setelah sholat maghrib, apa hukum sunnah qobliyah sebelum maghrib? Sunnah qobliyah sebelum maghrib ghairu muakkad, tidak muakkad. Artinya apa? Kalau muakkad sama ghairu muakkad, artinya muakkad itu Nabi SAW selalu mengerjakannya dimanapun Nabi berada. Nabi di Madinah atau Nabi lagi di perjalanan, Nabi nggak pernah tinggalkan. Seperti qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Tapi qobliyah maghrib, riwayatnya Nabi SAW tidak sholat qobliyah maghrib. Nabi tidak sholat qobliyah maghrib. Tapi Nabi tidak melarang sahabat yang sholat qobliyah maghrib. Apa hukumnya di dalam fikih? Di dalam fikih namanya ikrar. Ikraruhu sallallahu alaihi wasallam. Ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perbuatan itu boleh berarti. Jadi qobliyah subuh, qobliyah maghrib hukumnya boleh. Tapi tidak muakkad, artinya tidak harus. Karena itulah ada sebagian masjid setiap habis azan langsung qomat. Terserah, boleh semua. Karena apa? Sahabat sholat, ada sebagian sahabat yang sholat qobliyah maghrib, Nabi nggak ngelarang. Tapi Nabi tidak sholat qobliyah maghrib. Apakah itu dapat pahala? Dapat pahala. Karena ada ikrarnya Nabi. Kalau seandainya itu nggak boleh, pasti Nabi larang. Nah, itu hukumnya. Itu secara fikih. Itu tadi 3 kan? 3 karena waktu. 3 waktu ini diharamkan sholat sunnah. 2 karena pekerjaan. Yang pertama, selesai sholat asar, ba'diyah asar nggak ada. Setelah kita sholat asar, maka haram bagi kita sholat sunnah. Nggak ada ba'diyah asar. Haram malah. Orang yang sholat ba'diyah asar ngerasa ibadat. Jangan salah, bukan pahala, malah dapat dosa. Karena haram sholat setelah asar. Yang kedua, ba'diyah subuh. Setelah sholat subuh, setelah kita melakukan sholat subuh, maka haram bagi kita sholat sunnah. Nggak ada. Setelah habis subuh, nggak ada sholat sunnah. Malah haram orang yang sholat setelah subuh sampai tegaknya matahari sampai 1 tombak. Kira-kira 15 menit setelah terbit yang tadi yang kita bahas. Jadi inilah 5 waktu diharamkan sholat. Jadi bukan sembarangan sholat, ini ada aturan juga. Kecuali di haram Mekah. Kecuali di haram Mekah. Kalau pian lagi ada di depan Ka'bah, lagi di Masjidil Haram, nggak ada waktu-waktu haram. Sholat pian kapan aja sholat. Ini khusus untuk Masjidil
Haram. Selebihnya enggak. Selebihnya enggak. Cuma khusus di Masjidil Haram. Jadi yang 5 waktu haram ini selain daripada di Masjidil Haram. Kira-kira jelas? Nah, kita kembali lagi ke masalah Rajab dan istighfar. Nah, ini bulan mulia, bulan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan para ulama kita istighfar. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau orang takut dengan makhluk, kita pasti lari daripada makhluk tersebut. Kita takut sama macan. Ada yang berani sama macan? Ada yang berani? Macan yang enggak ada taring aja kita enggak berani kan, yang di rumah itu kan? Apalagi yang bertaring. Hah? Yang enggak bertaring aja kita takut. Benar Pak Jelah? Wani lah. Ada. Apalagi yang pakai taring, pakai cakar dia. Nah ini, kalau kita takut sama makhluk, pasti kita lari dari makhluk. Jauh pasti. Jangankan ini, ngelihat dari jauh aja kita pasti lari. Kalau takut sama makhluk. Sebaliknya, kalau kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka bukan lari dari Allah, tapi lari kepada Allah. Itu arti takut. Takut kepada Allah artinya kita lari kepada Allah. Fafirru ilallah. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, larilah kalian kepada Allah, bukan lari dari Allah. Jadi kalau kita takut sama dosa, takut sama maksiat kita, takut dari amalan-amalan kita yang terdahulu daripada maksiat, jangan takut, balik, kembali kepada Allah. Sebesar-besar dosa yang pernah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala pasti punya maghfirah yang lebih besar daripada dosa kita. La taqnatu. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan la taqnatu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebesar dosa kita, sebesar apapun, maka maghfirah, ampunan Allah pasti lebih besar. Jadi apa manfaat kita istighfar sama Allah Subhanahu wa taala? Sebelum tahu manfaatnya, yang namanya istighfar atau taubat khususnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Kalau hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala, maka taubat syaratnya 3. Kalau hubungan itu antara kita sama manusia, maka tambah 4. Kalau tadi 3 sama Allah, kalau sama manusia 4 syaratnya. Yang pertama, syarat taubat itu yang paling penting adalah an-nadamu. An-nadam artinya penyesalan. Penyesalan diri kepada maksiat tersebut. Misal kita pernah melakukan sesuatu ya, dosa, maka sesali dosa tersebut. Itu sudah taubat artinya. Itu inti daripada taubat. Sesali. Dan jangan pernah kita remehkan masalah penyesalan. Jadi apapun, berapa kali pun kita melakukan penyesalan, taubat, melakukan lagi, maka harus taubat lagi. Misal gambarannya, ada orang yang biasa mabok, biasa mabok. Alhamdulillah, insya Allah nggak ada wajah-wajahnya di sini. Ini gambaran orang sananya. Misal biasa mabok. Setelah mabok dia nyesel, ya Allah ampunin saya, nyesel saya minum. Besok mabok lagi. Kira-kira nggak usah taubat lagi? Enggak, taubat lagi besok. Mabok lagi, taubat lagi. Sampai dia bosan sama maksiat tersebut. Taubat terus, nggak ada namanya ujung daripada taubat, nggak ada. Pintu taubat itu ditutup kalau sudah nyawa kita di kerongkongan. Nah di sini baru ditutup pintu taubat. Kalau enggak terus mau kapan pun. Walaupun memang gambarannya kayak melecehkan, kayak main-main. Taubat kerjain lagi, taubat kerjain lagi.
Terkadang itu cara setan untuk menggoda kita. Termasuk di dalam talbisul iblis. Cara iblis untuk menggoda kita biar kita enggak taubat, dia bisikin sama kita, sudah, enggak usah taubat-taubat, masih kau lakukan. Nanti kerjain lagi, taubat lagi, kerjain lagi, kayak mau main-main aja. Nanti aja kalau sudah umur 50, nanti kalau udah umur 70 baru taubat betul. Kalau sekarang enggak usah. Nah, ini gambarannya kayak bagus bahasanya, tapi ini melencengkan kita. Gambarannya kayak gini. Kita punya baju kotor. Baju kotor. Atau rumah kita kotor. Ada orang datang, ngapain nyapu? Ngapain dicuci itu baju? Ntar nanti kotor lagi. Cuci lagi. Kotor lagi, cuci lagi. Biarin, sudah pakai yang kotor. Pakai yang kotor. Sudah, nanti habis-habisan kotornya baru dicuci. Kira-kira masuk akal gak gitu? Rumah kita sudah berantakan, sudah ngapain sapu-sapu, ngapain? Toh nanti kotor lagi. Buat apa disapu? Biarin aja. Terus sudah hancur lebur, sudah roboh rumahnya, baru mau disapu. Nah, itu gambaran. Gitu juga taubat. Taubat itu dosa, merusak hati kita, mengotori hati kita. Dengan taubatlah membersihkan daripada hati kita. Walaupun kita terjatuh lagi dari masalah dosa tersebut, maka dianjurkan cepat-cepat kita sesali. Taubat lagi. Jangan pernah yang namanya capek atau bosan namanya taubat. Kembali terus sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun seperti kita meremeh. Enggak terus. Selagi kita memang sungguh-sungguh memang nyesal daripada perbuatan tersebut, tapi tetap kalah sama hawa nafsu kita. Terkadang kan hawa nafsu kita enggak bisa kita kendalikan. Tapi tetap ada penyesalan di hati kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi pertama kali syarat daripada taubat itu adalah penyesalan. Yang kedua adalah igla anil ma'asi. Mencabut diri kita daripada maksiat tersebut. Enggak mungkin ada orang yang lagi masih megang botol, lagi minum, dia ya Allah aku taubat. Mana? Masih megang botol. Jauhi dulu maksiat tersebut, baru dibilang taubat atau perbuatan apapun. Yang ketiga syaratnya al-azmu alla ya'ud ila mithliha. Berjanji kepada Allah. Azam itu artinya tekad bulat, enggak bakal kembali lagi ke perbuatan tersebut. Jadi tekad bulat artinya sudah nyesel, habis itu saya tinggalkan, insyaallah enggak bakal kembali lagi. Walaupun kembali lagi, dianjurkan tetap taubat lagi. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Jadi taubat itu kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kayak orang sebelah sana, enggak minum lagi. Taubat ulun minum minuman itu. Kenapa? 3 hari ulun di opname di rumah sakit. Taubatnya bukan karena takut sama Allah, karena sakit, enggak lagi minum. Pian kenapa kada ikut judi lagi kah? Taubat ulun. Kada pernah menang ulun. Kada pernah menang. Ini bukan taubat ini. Bukan taubat. Berarti dia meninggalkan tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 hal syarat untuk taubat. Kalau itu antara kita sama Allah. Tapi kalau antara kita sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, selain 3 ini ditambah 1. Apa itu? Syaratnya kita harus mengembalikan atau tahallul. Kita minta halal, minta ridho dari orang yang kita zalimi. Atau mengembalikan barang yang kita ambil darinya. Misal kita ngambil barang orang,
Gimana caranya taubat? Kembalikan barang tersebut. Setelah kita nyesal, berjanji sama Allah enggak kita lakukan lagi, kembalikan barang orang tersebut. Jangan cuma bilang nyesel-nyesel aja, taubat-taubat aja, enggak bisa. Kembalikan. Atau kita misal menyakiti hati orang misal, atau ngejek depan orang itu sakit hati. Kayak apa cara taubatnya? Minta maaf, minta halal, minta ridho. Karena apa? Kalau Allah pun ridho tapi orang itu enggak ridho, enggak bisa. Allah tetap tuntut kita walaupun kita sudah taubat karena kita belum minta maaf. Antara kita sama Allah sudah selesai, tapi antara kita sama makhluk Allah belum selesai. Karena itulah kita setiap lebaran khususnya, setiap lebaran itu minimal itu tahallul. Kita angkat sama-sama, kalau saya punya dosa, saya punya kesalahan, saya pernah menyakiti hati pian, ulun minta maaf. Nanti situ juga ngomong juga kayak gitu. Jadi saling memaafkan. Sama yang lain juga saling minta ridho. Insya Allah kita tinggalkan dunia ini dengan yang bersih daripada urusan duniawi sampai kita siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, enggak ada masalah sama manusia. Itu syarat daripada taubat. Pak Haji Idris mau ngambil kah? Ya. Jadi setelah taubat sama istighfar beda. Jadi jangan samakan taubat dengan istighfar. Taubat ini fungsinya untuk dosa-dosa besar. Kalau istighfar untuk dosa-dosa kecil. Jadi nggak bisa yang namanya kita punya dosa besar kemudian kita cuma istighfar. Nah, tapi harus taubat. Taubat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, benar-benar syaratnya tadi yang kita sebutkan tadi. Enggak cukup cuma astagfirullah, tapi benar-benar kita berjanji kepada Allah enggak bakal mengulanginya. Jadi setiap taubat itu harus ditakyin. Takyin itu kita misal melakukan satu perbuatan, maka harus ditakyin. Ya Allah, saya pernah melakukan ini. Saya minta taubatnya, saya tidak akan lakukan lagi. Nah, itu takyin. Di dalam taubat, dosa-dosa besar harus seperti itu. Kalau dosa-dosa kecil enggak perlu. Ya Allah, saya pernah gini, saya enggak perlu. Kalau dosa-dosa kecil cukup istighfar. Banyak-banyak baca istighfar. Nabi SAW, beliau enggak punya dosa, tapi beliau istighfar minimal 70 kali. Innila astaghfirullah fil yaumi aktsar min 70 marrah. Kata Nabi SAW, aku setiap hari baca istighfar 70 kali minimal itu. Nabi SAW, padahal beliau enggak ada dosa. Kalau kita nih ada dosa enggak kita nih? Hah? Kalau kita nih ada dosa, istighfar enggak kita tiap hari? Nah, inilah ajang untuk kita istighfar. Ajang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaatnya bukan sia-sia, untuk duniawi dan ukhrawi luar biasa istighfar ini. Kata Nabi SAW, tuba itu artinya beruntung. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntung bagi orang yang mendapati nanti di buku amalnya di akhirat nanti banyak istighfarnya. Beruntung kata Nabi SAW. Jadi untung-untungan itu bukan untung-untungan dunia. Kalau kita nih dengar orang yang beruntung di dunia, pikirannya lain sudah. Orang kaya itu aja. Tapi kalau untung di akhirat itulah sebenarnya keberuntungan. Pasti kalau Nabi SAW yang ngomong sudah beruntung, pasti untung. Pasti orang beruntung. Kalau orang sudah untung di dunia, belum tentu beruntung di akhirat. Tapi kalau sudah untung di akhirat, sudah jaminan kehidupan selama-lamanya. Masyarul hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kata Nabi SAW, man lazimal istighfar,
barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli hammin mahraja wa min kulli dhikin faraja wa yaj'alhu min wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Manfaat orang yang sering istighfar, maka setiap dia punya masalah Allah akan lapangkan. Setiap dia punya kesumpekan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan beri dia rizki dari dia enggak sangka-sangka. Ini orang yang sering istighfar. Lalulah kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak-banyak. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar. Pernah di zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini termasuk tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang bertemu dengan sahabat. Sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah. Sahabat, siapa yang dikatakan sahabat? Orang yang bertemu dengan Rasulullah di kala hidup beliau dan meninggal dalam keadaan keimanan. Nah, itu sahabat. Tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Itulah namanya tabi'in. Nah, di zaman tabi'in ada yang namanya Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini seorang ulama, seorang solihin, orang yang zuhud dunia, orang yang masya Allah solihin, wali min auliyaillah. Di zamannya itu jarang seperti Imam Hasan Al-Basri, termasuk orang yang paling terbaik di waktu tabi'in. Beliau pernah didatangi sama orang. Orang itu ngomong, wahai Imam, saya ini di tempat saya nggak hujan-hujan, paceklik. Kira-kira adakah amalan yang kira-kira saya bisa amalkan, kira-kira bisa turun hujan? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istighfirillah. Banyak-banyak istighfar. Ada lagi orang datang, wahai Imam, saya ini lawas sudah menikah, kadada punya anak. Kira-kira apa amalan yang kira-kira bisa ulun bisa punya anak? Kata istighfirillah. Banyak-banyak istighfar. Ada orang lagi yang lain datang, wahai Imam, saya ini miskin, kehidupan saya susah. Apa amalan yang kira-kira untuk saya bisa amalkan biar saya hidup jangan susah di dunia ini? Beliau mengatakan istighfirillah. Istighfar sama Allah. Akhirnya orang yang di sekitar Imam Hasan Al-Basri bingung. Permintaan beda-beda, amalannya satu jua. Enggak beda-beda, istighfar. Ditanya, wahai Imam, kenapa amalannya istighfar terus? Enggak ada yang lain kah? Bahasanya gitu. Kata Imam Hasan Al-Basri, afala qara'tum qaulallahu ta'ala, apa kalian enggak pernah dengar, apa kalian enggak pernah baca daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh? Faqala astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau faqul astaghfiru rabbakum, Nabi Allah Nuh menyerukan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, kalian itu istighfar, minta ampun sama Allah, nanti Allah yang akan memberikan kalian hujan, Allah yang memberikan kalian anak, Allah yang memberikan kalian rezeki, Allah yang memberikan kalian taman-taman, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengalirkan kepada kalian sungai-sungai. Jadi kenapa paceklik, kenapa begini, kenapa begitu? Kebanyakan kita kurang istighfar, kurang minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di waktu inilah, di waktu bulan Rajab yang mulia, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ma'ruf biasanya wiridnya rabbighfirli warhamni
wa tub alaihim. 70 pagi, 70 malam. Ini di bulan Rajab. Nanti di bulan Sya'ban perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di bulan Ramadan perbanyak kita membaca Al-Qur'an. Kalau pengen membaca Al-Qur'annya banyak di bulan Ramadan, maka mulailah dari sekarang, memulai bacaan Al-Qur'an kita. Yang mana Al-Qur'an di rumahnya mushafnya yang sudah berdebu, yang sudah bisa dibuat tayamum, ambil kembali. Karena Ramadan kemarin itu dipakai kan, lama nggak dibuka, lawas sudah berdebu semua, ambil. Mulai dari sekarang buka, baca, walaupun selembar baca. Nanti besoknya baca lagi selembar, sampai seminggu sudah selembar, tambah lagi 2 lembar. Kalau seminggu bertahan, tambah lagi 3 lembar. Sampai nanti Ramadan, insya Allah kita banyak baca Al-Qur'an. Sebaliknya, kalau kita mulai dari awal Ramadan, di awal Ramadan baru mau baca Al-Qur'an, maka biasanya itu bacaan pertama dan yang terakhir. Biasanya gitu. Karena ibadat kalau sudah diporsir sama kayak olahraga. Olahraga itu harus perlu pemanasan dulu. Pian, kalau sekarang nggak pemanasan, lari sekencang-kencangnya. Kira-kira kayak apa pian? Minimal muntah pian. Kalau nggak pingsan. Karena nggak ada pemanasan. Ibadah juga gitu. Ibadah pian kayak sholat taraweh. Di sini sholat taraweh berapa rakaat? Banyak. 20. Wow. Sholat taraweh. Kita lihat gambaran kita di dalam sholat taraweh. Kalau sholatnya biasa langsung diporsir, langsung 20. Gak pernah sholat tahajud, gak pernah. Sholat ba'diyah isya gak pernah juga. Tahu-tahu pas sholat taraweh langsung 20 rakaat. Lihat pas awal Ramadan, sebelum masjid buka, sejadah sudah banyak. Susun sana, penuh. Hibak masjid kalau awal Ramadan. Diporsir kan? Diporsir langsung 20 rakaat mau sholat. Baru hari pertama kelihatan, alhamdulillah. Hari kedua masih ada, subhanallah, ada masih. Hari ketiga kita lihat terus. Makanya kenapa safnya kalau sholat tarawih itu selalu maju? Nah itu sebabnya. Karena diporsir sebelum waktu, nggak ada pemanasan. Pemanasan nggak ada, langsung diporsir 20, dia langsung kejar, ujung-ujungnya bosen, akhirnya ditinggalkan. Sehari 2 hari ikut masih sholat taraweh, selebihnya tarawehnya untuk tahun depan. Untung masih 8 rakaat, untung kalau masih. Kalau nggak lewat sama sekali. Al-Qur'an gitu juga. Pas awal Ramadan langsung mau sejus. Wah, tambahi sampai selembar, sampai 1 juz. Itulah bacaan 1 juz yang pertama dan yang terakhir. Ketemu lagi Ramadan tahun depan. Karena apa? Bacanya diporsir. Nah, jadi kalau pengen semangat ibadat Ramadan, mulailah dari sekarang. Mulai dari sekarang ibadat-ibadat yang kita mau banyak di bulan Ramadan, mulailah dari sekarang kita biasakan pemanasannya. Biar kita semangat nanti di bulan suci Ramadan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, sehat afiat. Insyaallah kita ketemu bulan suci Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin hadirat rahimakumullah. Anak awal pertama kali masuk masjid ini, anak ke Kota Bangun setiap tahun. Setiap tahun Maulid tadi sudah, mungkin dalam 5 tahun ini setiap tahun ada di sini. Tapi baru pertama kali masuk ke masjid ini. Jadi biasanya anak kasih amalan sehari-hari yang insya Allah manfaat, dan insya Allah kita jadi hubungan kita, silaturahmi kita seumur hidup insya Allah sampai di akhirat. Amalan yang bisa kita amalkan sehari-hari. Yang pertama
amalan dari Nabi Muhammad SAW ngajari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali untuk membaca sebelum tidur malam Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini manfaatnya untuk memudahkan keesokan harinya dari urusan duniawi dan ukhrawi. Siapa yang baca malam hari, besok Allah mudahkan urusannya. Jadi kalau pengen mudah terus urusan kita, maka baca setiap sebelum tidur malam. Kira-kira bisa diamalkan? Mudah gak? Sulit ya? Kayak setelah habis sholat ya, wiridan setelah habis sholat. Yang kedua, mudah juga ini, mudah juga. Insya Allah malam ini langsung kita amalkan. Dari malam ini kita mulai, insya Allah sampai meninggal kita baca terus, insya Allah. Yang kedua, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Baca Bismillahirrahmanirrahim berapa? 21 kali. Itu manfaatnya Allah Subhanahu wa taala jaga malam itu kita dari minal haraq wa minal gharaq wa minas saraq. Dijaga dari kebakaran, dijaga dari kebanjiran, dijaga dari kemalingan. Orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim berapa? 21 kah? Insyaallah bisa diamalkan. Insyaallah. Nah, insyaallah itu jadi silaturahmi kita. Kalau pian baca terus, insyaallah pahalanya pun ngalir buat ulun. Walaupun ulun sudah meninggal, nanti pian yang masih baca itu pahalanya terus ngalir sama ulun, karena ulun yang ngajarkan. Pian juga nanti ajarkan sama anak keturunan pian, anak cucu, amalkan, suruh istri di rumah misal, atau yang suaminya yang nggak ada di sini, ajarkan biar semuanya manfaat. Kita ngajarin orang, pahalanya pun kita dapat. Masyarul hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Fatihah bil qabul wa ghibba sarfil dhunub israyub wa yakshif kurub bal matlub bi jahi habibul mahbub Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah.